pelajari gerakan khasnya. Prabowo Gibran adalah pilihannya. Bak rembulan, kehadiran para mantan kepala daerah di jajaran tim pemenangan Prabowo Gibran dianggap cahaya dalam gelap yang bakal menjaring banyak suara. Sebab mereka memiliki jaringan politik yang mapan dan masih memiliki pengaruh yang luas. Karena itu, mereka bakal mampu mengarahkan orang-orang untuk memilih Capres-Cawapres 02 di Pilpres 2024 ini. Nah, siapa saja kan mereka? Berikut 10 mantan kepala daerah yang mendukung Prabowo Gibran. Emil Elestianto Dardak. Pertama ada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Ia juga dikenal sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Jabatan yang diembannya sejak berumur 34 tahun menjadikannya sebagai panutan pemimpin muda. Malah sebelumnya di usianya yang masih sangat muda, Emil menjabat sebagai Bupati Trenggalek periode 2016-2019. Kini, Emil masuk dalam jajaran tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran sebagai Dewan Pengarah. Jawa Timur menjadi lahan bagi Emil untuk memastikan kemenangan Prabowo Gibran. Citra anak muda dan pemimpin muda tentu saja melekat pada diri Emil. Senjata inilah yang bakal ia pakai untuk meraih suara terbanyak di kalangan anak muda. Eits, bagi wanita muda, dengan ketampanan si Mas Emil ini, mungkinkah kamu ikut dengan pilihannya? Komen di bawah ya guys. Hovifah Indar Parawansa. Kalau tadi yang dibahas wakil gubernurnya, nah kali ini ada Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di era Presiden Jokowi dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Gus Dur, sekaligus Menteri termuda di kabinet tersebut. Ia didapuk menjadi Dewan Pengarah sekaligus juru kampanye nasional di tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Dengan segudang pengalamannya di dunia politik, tentu saja kehadirannya bakal mampu memberi kontribusi besar untuk meraih suara terbanyak, khususnya di Jawa Timur, provinsi dengan populasi terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Selain itu, jaringan NU Hovifah di mana ia sebagai Ketua Umum Muslimat NU 4 periode bakal sangat membantu memenangkan Capres 02. Duetnya bersama Emil di Jawa Timur tentu saja sangat menakutkan rival Capres 02 ya guys. Ridwan Kamil. Selanjutnya ada Ridwan Kamil, yang didapuk menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Jawa Barat untuk pasangan Prabowo Gibran. Nah, Ridwan Kamil adalah ex-gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga pernah menduduki posisi sebagai wali kota Bandung periode 2013-2018. Dengan kehadiran Ridwan Kamil di tim pemenangan Prabowo Gibran, dinilai bakal berkontribusi besar meraih suara terbanyak di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Basis wilayah yang sangat penting dikuasai Capres 02. Nah, pengalaman Ridwan Kamil dalam memimpin daerah dan provinsi itulah yang menjadikannya dipercaya sebagai ketua tim. Mana nih suaranya pendukung fanatik Kang Emil? Optimis menang gak untuk capres yang ia dukung? Komen di bawah ya. Sigit Purnomo Said. Berikutnya ada Sigit Purnomo Said yang akrab dikenal dengan nama Pasha. Ia merupakan mantan wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah pada periode 2016-2021. Nah, kamu pasti udah tahu kan, sebelum terjun ke pentas politik, Pasha adalah vokalis papan atas grup musik unggul. Nah, kini Pasha adalah bagian tim pemenangan Prabowo Gibran. Politikus PAN ini menjabat sebagai Komandan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Pamor Pasha sebagai artis dan politisi, sedikit banyaknya pasti bakal mendobrak suara Capres 02 di kalangan muda. Deddy Mulyadi. Selanjutnya ada nama Deddy Mulyadi.
Nah, saat usianya menginjak 32 tahun, ia telah terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan menjadikannya Wakil Bupati termuda di Indonesia kala itu. Lalu 2 periode, yakni dari tahun 2008 sampai 2018, menjadi Bupati Purwakarta. Sekarang, Deddy Mulyadi menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia pun optimis bakal membantu mendulang kemenangan 1 putaran untuk pasangan nomor urut 2. Karena itu, menurut Deddy, ia bakal berupaya untuk meraih tambahan 6% suara di Jawa Barat. Nah, Deddy Mulyadi memang tak masuk dalam jajaran TKN, tetapi ia diberi tugas khusus untuk fokus pemenangan di dapilnya sebagai caleg Gerindra. Deddy Mizwar. Next, ada aktor senior yang kerap menghiasi layar kaca, yakni Deddy Mizwar. Nah, dalam dunia politik, Deddy Mizwar pernah terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018. Kini, ia menjadi bagian dari Partai Gelora dan menjadi anggota Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran. Keputusannya mendukung Prabowo Gibran tentu saja memperkuat kantong-kantong suara untuk Pilpres 2024 ini. Yuk, sama-sama menunggu sebanyak apa sih kantong suara yang ia hasilkan? Moga-moga kantongnya tak bocor ya guys. Bercanda. Rusli Zainal, yang merupakan mantan Gubernur Riau 2 periode dari 2003 sampai 2013. Nah, sebelumnya Rusli Zainal pernah menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir periode 1999 sampai 2003. Kehadirannya di kubu Prabowo Gibran dipandang bagian dari strategi politik yang cerdas untuk meningkatkan elektabilitas dan suara kemenangan Capres 02 di Riau. Nah, Rusli Zainal Efek menjadi magnet tersendiri untuk meraih suara di Riau. Dan ia terus memastikan TKD Riau bergerak maksimal. Latinro Latunrung. Selanjutnya ada Latinro Latunrung, mantan Bupati Nrekang 2 periode dari tahun 2003 sampai 2013. Ia masuk dalam jajaran TKD Prabowo Gibran dan didaulat sebagai pembina. Latinro Latunrung juga kembali maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg di DPR RI, Dapil Sulsel 3. Karena itu, ia sekali jalan mengampanyekan dirinya untuk DPR RI dan mengampanyekan Prabowo Gibran. Tentunya nih guys, hasilnya bisa lebih optimal karena dilakukan dengan 2 kepentingan. Hemat tenaga ya guys. Syahrial Usman. Next ada Syahrial Usman. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan periode 2003 sampai 2008. Bahkan sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu untuk periode 2000 sampai 2003. Ia juga mantan Ketua Partai Nasdem Sumsel. Namun, kini ia resmi keluar dari Nasdem dan bergabung dalam tim kampanye daerah Sumsel untuk memenangkan Prabowo Gibran. Nah, Syahrial Usman dipandang masih memiliki pengaruh kuat meraih simpati warga Sumsel untuk memilih Capres nomor urut 2. Andi Sudirman Sulaiman. Terakhir ada mantan wakil yang naik tahta menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, yakni Andi Sudirman Sulaiman. Ia menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi. Nah, Andi Sudirman masuk dalam jajaran TKD Prabowo Gibran. Bersama Latinro Latunrung yang Mimin bahas sebelumnya, ia juga didapuk sebagai pembina. Nah, meski dirinya tak maju sebagai caleg, tetapi Andi Sudirman dinilai masih memiliki poin kepentingan di Pilkada 2024. Pasalnya nih guys, Andi Sudirman baru seusia sunset menjabat sebagai gubernur. Kemungkinan masih ada agenda untuk pilkada dan tentu bisa sekali jalan mengampanyekan diri sendiri dan mengampanyekan Prabowo Gibran. Lagi-lagi, ini bisa dinilai optimal dalam melakukan manuver politik. Nah, dengan dukungan politis yang hebat-hebat ini, kira-kira kans kemenangan Prabowo Gibran berapa persen nih guys? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.